Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyo Ditya, NIM E 2019-1168. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga materi. Yang pertama yaitu tentang pengantar ekonomi makro Islam, konsep dasar ekonomi, dan yang terakhir ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pengantar ekonomi makro Islam. Pengertian ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri adalah oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti peraturan. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi terapan ini terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Contoh ekonomi mikro sendiri adalah seperti adanya keinginan aktivitas penawaran keseimbangan dan harga pasar. Dan yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ekonomi secara keseluruhan atau ekonomi makro yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat atau perusahaan dan pasar. Dan untuk materi yang kedua yaitu tentang konsep dasar ekonomi. Yang pertama, penjelasan tentang ilmu ekonomi yaitu mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pengertian tentang ekonomi Islam yaitu untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, perbedaan ekonomi yaitu ada tiga. Yang pertama, Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Kompetisi dikontrol syariat Islam, pengakuan kepemikiran individu dan umum secara nisbi. Kesejahteraan bersifat rohani, akal, dan jasmani. Mekanisme pasar bekerja secara maslahah. Yang kedua, ekonomi kapitalis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, kompetisi secara bebas dan melahirkan monopoli kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Mekanisme pasar berjalan sendiri dan pengakuan individu secara bebas. Yang ketiga, ekonomi sosialis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, tidak ada mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Tidak ada mengakui individu yaitu semua alat milik umum dan kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Selanjutnya, tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, keesaan Allah yaitu tauhid. Yang kedua, al-sid dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah atau keadilan. Yang kelima, at-tawazun, keseimbangan. Dan yang keenam, at-ta'awun, yang artinya tolong menolong. Dan selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut juga perekonomian dua sektor. Yang dimaksud perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor ini tidak ada pajak dan pengeluaran pemerintah. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu
membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perekonomian sederhana. Perekonomian dua sektor ini terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen yang biasa disebut dengan consumption, dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen yang disebut dengan investment. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Sedangkan investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan adalah kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap menghemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tersedianya dan tidaknya dana pensiun yang cukup. Jadi investasi di negara kita penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh adanya sanksi terhadap pemegang aset yang kurang ataupun tidak produktif. Dilarang melakukan bunga untuk berbagai bentuk spekulasi dan segala macam pinjaman sama dengan nol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.